Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak sekalian kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, ini materi yang terakhir kelihatannya ini sementara ya. Nanti dilanjutkan dulu dengan materi yang lain ya. Kemarin kita sudah sampai ke nilai maksimum minimum ya dalam interval. Itu kalau kita mau mencari maksimum minimum dalam interval itu kita harus tahu dulu yang pertama nilai stasioner, yang kedua adalah nilai pada ujung interval ya. Kemudian diambil kesimpulannya yang paling besar adalah yang maksimum, yang paling kecil adalah yang minimum ya. Nah, kita lanjutkan di sini ada contoh 2 ya. Ya. Ini aplikasinya nih, nilai maksimum minimum ya. Keliling sebuah persegi 100 cm. Tentukan ukuran persegi tersebut supaya luasnya maksimum. Ya, jadi soalnya cuma gini doang ya. Jadi di sini tidak ada fungsinya, tidak ada batasnya. Nah, dua-duanya harus dicari gitu ya. Nah, contoh yang ini. Nah, gimana caranya? Ya, kita lihat. Kalau sebuah persegi itu kan ada panjang, ada lebar. Kita misalin aja panjangnya adalah X, lebarnya Y. Ya, maka luasnya itu adalah panjang kali lebar, X kali Y gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat kelilingnya itu adalah berarti 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 100 gitu kan. Artinya 2X tambah 2Y sama dengan 100 gitu. Nah, dari sini kita dapatkan Y sama dengan 50 min X. Nah, jadi di sini kita dapatkan luasnya. Luasnya itu berarti karena L itu adalah X kali Y, maka Y yang ini kita ganti dengan Y yang ini, 50 min X. Berarti X kali 50 min X, gitu ya. Nah, di sini L-nya jadi LX. Asalnya di sini L aja, ya. Sudah dalam X semuanya. Nah, kalau kita uraikan, berarti luasnya adalah L 50X min X kuadrat. Nah, inilah Fx-nya kita dapat, ya. Nah, Fx-nya udah dapat atau Lx, sekarang kita cari batasnya. Gitu. Untuk mencari batas, kita tahu bahwa panjang dan lebar itu tidak boleh negatif, tapi boleh 0 ya, sehingga syaratnya di sini X-nya panjangnya lebih besar sama dengan 0. Jadi 0 boleh ya. Gitu ya. Kemudian Y-nya juga sama, lebih besar dari 0. Jadi panjang dan lebarnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini Y sama dengan ini kita bisa rubah, karena Y-nya adalah 50 min X, ya. Berarti kita dapatkan 50 min X lebih besar sama dengan 0, gitu. Atau X-nya lebih kecil sama dengan 50. Nah, sekarang kita lihat di sini X-nya lebih besar dari 0, di sini X-nya lebih kecil dari 50. Ya, ada dua ini. Maka kalau bentuknya gini lebih besar dari 0, lebih kecil dari 50 bisa digabung ini. Berarti 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 50. Nah, kita dapatkan batasnya. Inilah intervalnya gitu ya, 0 sampai 50. Nah, Fx-nya sudah ada, batasnya udah ada, kita cari langkah yang pertama, kita tentukan nilai stasioner ya. Oke, mencari nilai stasioner, yaitu F aksen sama dengan 0, karena di sini adalah L, maka kita ini adalah L aksen sama dengan 0. Berapa turunan dari sini? Gitu kita dapatkan 50 min 2X sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 25. Nah, X sama dengan 25 ini masuk nggak ke interval sini? Masuk ya. Maka NS-nya kita cari. Ya, oke, NS-nya kita cari. Oke, ini yang tadi, karena ini masuk dalam interval, berarti NS-nya kita cari, yaitu L25. Masukin ke LX sini. Ya, 50 kali 25 min 25 kuadrat. Kita dapatkan 625. Inilah nilai stasionernya. Langkah yang kedua apa? Nilai pada ujung interval. Ya, berapa nilai pada ujung interval? Yang pertama L0 dan yang kedua L50. L0 kita masukin 0 ya, kalau ke sini masukin. L50 juga 0. Nah, sekarang pilihannya ada berapa nih?
1, 625, 0 sama 0. Karena ditanyakan adalah yang maksimum, ya, berarti luas maksimumnya adalah 625. Tapi yang ditanyakan bukan maksimumnya, tetapi ukurannya. Berapa ukuran X dan Y supaya luasnya seperti ini, kan gitu ya. Luasnya sebesar 625. Itu 625 itu diperoleh dari harga X sama dengan 25. Ya, jadi panjangnya 25 tadi nih. Gitu. Diperolehnya dari X-nya 25. Kalau X-nya 25, berapa Y-nya? Masukin ke Y sama dengan tadi 50 min X ya. Kita dapatkan Y-nya juga 25. Nah, jadi ukuran yang ditanyakan itu adalah panjangnya 25, lebarnya juga 25 gitu. Inilah ukuran dari persegi. Jadi persegi tersebut harus berbentuk bujur sangkar. Kalau berbentuk bujur sangkar, maka luasnya itu akan maksimum ya, gitu. Ini contoh yang kedua, melanjutkan yang kemarin sedikit ya. Jadi nanti silakan untuk pengerjaan soalnya halaman 34 nomor 2 sampai nomor 8 sebagai latihannya ya. Nah, ada tambahan nomor 4 di sini pertanyaannya seperti ini ya, pertanyaannya. Oke, untuk yang maksimum minimum selesai, kita lanjutkan dengan yang terakhir yaitu membuat sketsa grafik ya. Nah, bagaimana cara membuat sketsa grafik? Langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Ya. Langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, langkah yang kedua ini, kalau misalnya nanti nggak bisa dicari, nggak bisa difaktorin, nggak usah dicari ya, nggak usah dipaksakan langkah yang kedua. Langsung saja ke langkah yang ketiga, menentukan nilai stasioner. Gitu ya. Oke, jadi langkahnya ada 3, tentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, baru nilai stasioner. Nah, nanti langkah yang keempat baru buat sketsa grafiknya. Kita lihat contohnya yang nomor 1 nih, buat sketsa grafik dari fungsi fx, x kuadrat, min 4x, min 5. Ya. Oke, langkah yang pertama titik potong dengan sumbu Y, x-nya 0. Nah, kalau x-nya 0 berarti y-nya adalah min 5 ya. Jadi y-nya min 5. Gitu. Berarti titik potongnya berapa? 0, min 5. Ini titik potongnya ya. Langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Berarti y-nya 0. Ya, ininya 0, y fx-nya 0. Kita dapatkan X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Nah, karena ini kuadrat, fungsi kuadrat, dan bisa difaktorkan, maka bisa dilanjutkan, bisa dilakukan ini. Faktorkan, ya. Faktornya X min 5, X plus 1 sama dengan 0. X1-nya 5, X2-nya adalah min 1. Kalau X1-nya 5, maka titik potongnya adalah 5,0, itu kan, X, Y. X-nya 5, Y-nya 0. Langkah yang kedua, X2-nya adalah min 1, yang ini, maka titik potongnya adalah min 1,0. Jadi ada 2 ya titik potongnya nih. Di min 1,0 dan 5,0 ya. Kemudian ini titik potong dengan sumbu Y ya. Oke. Langkah yang ketiga, nilai stasioner diperoleh apabila f aksen sama dengan 0. Kita cari, kita dapatkan di sini X-nya sama dengan 2 ya. Oke. X sama dengan 2, kita cari nilai stasionernya ya. F2 itu adalah min 9. Sehingga titiknya, nah kita sebelum ke titiknya, kita tentukan dulu nih. Min 9 ini maksimum apa minimum gitu ya. Kita tentukan di sini 2, masukin ke sini, kemudian tentukan plus minusnya seperti biasa nih. Ya, ambil sembarang bilangan yang lebih kecil dari 2, masukin ke F aksen. Hasilnya akan negatif ya. Yang lebih besar dari 2, misalnya 3, masukin ke F aksen ya. Boleh yang mana aja F aksen. Ya, di sini nih. F aksennya 2x min 4 gitu ya. Kita dapatkan plus. Berarti di sini perubahannya dari min ke plus. Artinya apa? Bahwa yang min 9 ini adalah nilai minimum gitu ya. Karena perubahannya dari min ke plus gitu. Titiknya, titik minimumnya adalah 2, min 9. Nah, sekarang kita punya berapa titik nih? 1, 2,
3, 4 sama yang ini. Jadi dengan 4 titik ini kita bisa membuat kurva dari X kuadrat min 4X min 5. Oke, kita coba membuat kurvanya ya. Titik potongnya tadi dengan sumbu Y 0, min 5, titik potong dengan sumbu X-nya 5,0 dan min 1,0, kemudian titik minimumnya 2, min 9. Kita masukkan ya titiknya nih dengan sumbu Y, ini titik potongnya 0, min 5 ada di bawah sini ya. Yang kedua titik potong dengan sumbu X 5,0 di sini ya, 5,0. Nah, di sini titiknya, kemudian min 1,0 di sini gitu. Kemudian nah titik minimum 2, min 9, 2, 1, 2, min 9 di sini ya, titiknya di bawah. Nah, sini titiknya. Nah, dengan 1, 2, 3, 4 titik ini kita harus bisa membuat sketsa grafiknya ya. Lihat di sini adalah ada titik minimum yang ini. Ya. Karena fungsinya kuadrat berarti dia berbentuk parabola sehingga yang titik minimum itu menjadi titik yang paling bawah. Dia gambarnya turun ke sini melalui titik ini, kemudian sampai minimum ini baru naik lagi melalui titik yang ini gitu ya. Sehingga gambarnya berbentuk parabola seperti ini. Nah, inilah sketsa grafik dari X kuadrat min 4X min 5 gitu ya. Jadi patokannya di sini nih, minimum. Jadi bikin bahwa ini sebagai fungsinya sebagai nilai minimum ya, sebagai puncak dari parabola yang ini ya, sebagai puncak dari parabola. Oke, itu langkah yang atau contoh yang pertama ya. Kita coba contoh yang kedua, yang pangkat 3 nih, kita coba ya. Nah, tadi yang pangkat 2 berbentuk parabola. Kalau pangkat 3 itu bisa naik turun naik atau turun naik turun gitu ya, bisa berbentuk gelombang ya, pangkat 3. Langkahnya sama kalaupun pangkat 3 ya. Jadi yang pertama titik potong dengan sumbu Y nih. X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya 2 ya. Kita dapatkan Y-nya 2. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,2. Itu kan 0,2 ya. Oke, langkah yang kedua apa? Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Nah, kita lihat. Sini X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 9X plus 2 sama dengan 0. Ini kalau difaktorin kan susah nih. Ya, nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi bisa, gampang. Kalau ini pangkat 3, karena ini susah, faktorinnya ini boleh diabaikan. Jadi boleh tidak dilanjutkan. Udah sampai sini aja. Ya. Jadi kalau masih bisa, walaupun ini tinggal pangkat 3, kalau dia masih bisa difaktorkan, kan caranya bisa ya maktorin. Tapi kalau susah nggak usah, gitu ya. Ini boleh diabaikan. Nah, kalau langkah yang kedua ini boleh diabaikan, ya jadi langkah ketiga, nilai stasioner. Ya, seperti biasa nilai stasionernya F aksen sama dengan 0. Kita cari F aksennya. Nah, kemudian kita faktorin, ketemu ini kalau difaktorin X-nya min 1, X2-nya adalah min 3. Kalau difaktorkan dari sini ya. Atau ini langsung saja saya langsung ya, tinggal ditulis dulu. Ini difaktorin aja nanti. Nah, kalau X sama dengan min 1, berarti nilai stasionernya adalah min 2. Kalau min 3, maka nilai stasionernya adalah 2. Nah, gitu ya. Oke. 2 dan min 2 ini, mana yang maksimum, mana yang minimum, kita tentukan dulu, pakai garis bilangan ya. Ini untuk min 3, yang ini untuk min 1, kemudian tentukan plus minusnya seperti biasa ya, gitu. Nah, udah kelihatan plus minusnya, coba lihat 2 ini dari min 3 yang ini, perubahannya dari plus ke min. Naik turun berarti maksimum yang ini ya, maksimum. Sekarang yang min 2 dari min 1 yang ini, dari min ke plus. Berarti turun kemudian naik, berarti minimum gitu ya. Yang ini minimum, yang ini maksimum. Sekarang berarti titiknya adalah titik minimum yang ini itu min 1, min 2. Jadi X, Y-nya ya, titik minimumnya min 1, min 2. Yang ini berarti ada titik maksimum, yaitu min 3,2 gitu. Nah, sehingga titiknya cuma ada berapa nih? 1, 2, 3 sama yang ini, karena yang ini nggak dicari. Jadi boleh ya, tidak dicari yang ini. Nah, kalau yang ini berarti ada 3, ini 1, 2, 3, berarti kita bisa membuat gambarnya sekarang.
Ya, kita lihat. Dengan 3 titik ini kita masukkan nih. Nah, yang pertama 0,2, titik yang pertama 0,2 yang ini kita simpan di situ. Yang kedua titik minimum min 1, min 2, min 1, min 2 berarti ada di sini ya, bawah. Nah, situ min 1, min 2. Kemudian titik maksimum min 3,2. Min 3, 1, 2, 3,2 ada di atas sini ya. Nah, gitu. Jadi, yang ini adalah titik maksimum, yang ini titik minimum, yang ini titik potong biasa. Nah, sekarang bagaimana nih? Hanya dengan 3 titik kita harus bisa membuat sketsa grafik ya. Caranya, di sini lihat titik ini adalah titik maksimum. Berarti kalau dia adalah parabola, anggap ini sebagai titik maksimum dari parabola. Ya, ini sebuah parabola. Kita bikin aja parabola ke sini, set, gitu ya. Kita bikin parabola. Nah, kita bikin parabola yang maksimumnya di sini. Nah, awas yang parabola ini jangan melebar ke sini, tapi harus lebih sebelah kiri daripada titik yang ini ya. Oke, parabola yang pertama ini titik maksimum. Yang kedua titik minimum, min 1, min 2 yang ini. Nah, ini juga sama buat parabola kalau anggap ini sebagai titik minimumnya gitu. Nah, turun, naik gitu ya. Nah, naiknya ini harus melalui titik 0,2 yang ini gitu. Nah, dari dua parabola ini berarti digabung sekarang. Berarti yang ini harus dihapus nih, yang ininya ya. Kita hapus gambarnya yang ini ya. Terus yang ini kita hapus, hapus, hapus. Nah, jadi gambarnya itu naik, puncak di sini maksimum, turun, minimum di sini naik lagi ke sana sampai seterusnya. Nah, inilah grafik dari fungsi f(x) sama dengan yang pangkat 3 yang tadi ya. Jadi langkahnya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk membuat sketsa grafik dan tadi yang maksimum minimum dalam interval bagi aplikasinya. Oke, saya rasa sudah jelas nih ya. Jadi inilah fungsi f(x) yang pangkat 3. Jadi bentuknya naik, turun, naik gitu. Bisa juga turun, naik, turun gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jadi soal halaman 35-nya juga di buku apa? Dikerjakan nanti di buku catatan, kemudian di copy ya. Itu nomor 1 sampai dengan 5 boleh dipilih. Ya. Pilih salah satu di antara nomor 1 sampai 5, terserah yang mana aja, nanti dibuat gambarnya, kemudian dikumpulkan paling lambat minggu depan ya untuk yang ini gitu. Ini paling lambat dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian minggu depan juga ada materi baru lagi dan ada evaluasi juga ya untuk materi yang hari ini, yaitu yang tafsiran geometris yang dalam interval aplikasinya plus yang ini menggambar sketsa gitu ya. Oke, untuk yang soal yang tadi yang nomor 2 sampai 8 silakan dikerjakan saja, itu tidak ada tidak harus dikumpulkan, yang harus dikumpulkan yang ini aja. Boleh silakan nomor 1 sampai dengan 5 itu dipilih salah satu ya. Dikumpulkan minggu depan paling lambat sebelum mata pelajaran yang kita mulai lagi di minggu depan gitu ya. Oke, saya rasa jelas untuk pertemuan kita yang terakhir ini untuk sementara. Nanti dilanjutkan dulu dengan materi lain ya dari guru yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.